Halo anak-anak Bapak kelas 6E yang Bapak banggakan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu. Pada pertemuan pembelajaran hari ini, kita masuk ke tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitar kita. Pembelajaran 1. Mari kita simak video pembelajaran ini dengan seksama. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait dengan listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Cara kerja PLTA adalah sebagai berikut. Yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Dan yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Ayo anak-anak, sebutkan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik ke rumah-rumah penduduk. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan juga pembangkit listrik yang lainnya, ada PLTN, PLTU, PLTG, dan lain-lain, siap untuk disalurkan. Selanjutnya yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang kita sebut dengan istilah SUTET. Selanjutnya yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Selanjutnya yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Selanjutnya yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini bertujuan untuk menurunkan tegangan. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik yang pertama yaitu sistem pembangkit yang berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Selanjutnya yang kedua, sistem transmisi yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Yang ketiga, sistem distribusi yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga ke konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah.
sebesar 20 kV. Distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Transformator yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terbagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit, sedangkan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran dari Pak Irwanto pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.